Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Fajar TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Usman Haji hadir kembali di program talkshow spesial Mak Bicara, Makassar Bicara. Dan untuk edisi kali ini kita akan membahas tentang pelayanan BPJS Kesehatan. Dan tentu saja di studio kami sudah hadir narasumber kami. Dan saya langsung menyapa beliau, ada Bapak Muhammad Aras, SSI APT, AK, selaku Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Makassar. Salam menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Ya. Alhamdulillah sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah sehat. Oke, dan kita akan berbincang banyak ini, Pak. Ya, siap. Sekitar 60 menit ke depan kita akan berbincang banyak tentang pelayanan BPJS Kesehatan. Dan pemirsa Fajar TV dimanapun Anda berada, tema kita kali ini adalah kanal layanan BPJS Kesehatan. Seperti apa? Kita langsung berbincang dengan narsum kami di studio saat ini. Nah, mungkin yang pertama, Pak, kita akan membahas seperti apa sih atau maksud kanal pelayanan BPJS Kesehatan ini, Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi pemirsa Fajar TV yang menyaksikan acara pagi hari ini. Ya, sebelum saya menjelaskan terkait kanal layanan yang disiapkan oleh BPJS Kesehatan, kami ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa menjadi peserta JKN itu adalah merupakan kewajiban bagi setiap warga negara dalam rangka menjamin kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia, ya, yaitu diregulasi. Kemudian kami informasikan juga bahwa sampai saat ini di kantor cabang kami, khususnya di kantor cabang Makassar itu jumlah kepesertanya kurang lebih 3,3 juta, ya, dari 5 kabupaten kota, Kota Makassar, Maros, Pangkep, Goa, dan Takalar, dan itu sudah tercakup 98,41% dari jumlah penduduk itu sudah menjadi peserta JKN. Nah, yang aktif kepesertanya itu hanya 79%, artinya sudah ada yang jadi peserta JKN namun kepesertaannya belum aktif. Dan ini ya yang kadang-kadang dalam dalam pelayanan ini yang kadang-kadang mendapatkan permasalahan-permasalahan ketika dia sudah terdaftar sebagai peserta JKN tapi kepesertaannya tidak, sehingga tidak bisa memperoleh layanan kesehatan. Nah, terkait layanan kesehatan dari peserta-peserta inilah kami menyiapkan kanal-kanal layanan untuk bisa memberikan layanan terhadap peserta kami. Nah, kanal layanan tentunya kami berikan agar peserta mendapatkan kemudahan ketika akan berurusan namanya administrasi kepesertanya, ya, baik yang mau mendaftarkan menjadi peserta JKN ataupun melakukan perubahan data. Ya, perubahan data itu bisa karena misalnya bertambah anggota keluarganya, menambah anggota keluarganya, karena pindah domisili dan lain sebagainya. Kanal-kanal inilah yang kami siapkan untuk kemudahan peserta. Nah, di dalam menyiapkan kanal ini kami ada kanal yang namanya kanal layanan tatap muka. Ya, kanal layanan tatap muka itu artinya kami berhadapan langsung dengan peserta ketika ada permasalahan ataupun ada informasi yang diinginkan oleh peserta. Karena layanan tatap muka ini kami berikan melalui layanan secara langsung, bisa melalui kantor cabang BPJS Kesehatan, ya. Jadi kami di samping kantor cabang BPJS Kesehatan ada juga kantor-kantor kabupaten, ya, ada di masing-masing kabupaten ada layanan yang juga bisa memberikan. Inilah kanal. Di samping itu di setiap daerah yang memiliki mall pelayanan publik itu juga bisa memberikan layanan terhadap peserta JKN di mall pelayanan publik. Jadi di samping kami melakukan tatap muka di kantor cabang, bisa juga mendapatkan layanan karena ada petugas yang kami siapkan di mall pelayanan publik. Jadi kalau ada yang ingin berurusan terkait BPJS Kesehatan, ya silahkan bukan hanya di kantor BPJS Kesehatan. Termasuk juga kami menyiapkan kanal-kanal lainnya seperti BPJS keliling, ya. Jadi ya kami pun berkeliling ke instansi-instansi, ke kelurahan-kelurahan, ya. Jadi setiap harinya itu kami berkeliling untuk memberikan layanan, baik layanan administrasi maupun pengaduan ataupun informasi yang diinginkan terkait. Nah,
Kanal yang kedua secara garis besar ada namanya kanal layanan tanpa tatap muka. Ya. Non tatap muka. Ya, non tatap muka. Jadi tanpa peserta datang ke kantor BPJS Kesehatan pun itu bisa mendapatkan layanan yang sama ketika datang di kantor BPJS Kesehatan. Iya. Nah, ini kita sudah mulai kembangkan sejak beberapa tahun terakhir, dan ini memang akses peserta untuk menggunakan kanal ini juga besar. Ya, beberapa contoh kanal layanan yang kami siapkan. Yang pertama, seperti kami istilahkan pelayanan administrasi melalui WA. WA Pak ya, WhatsApp ya begitu. Ya, WhatsApp atau Pandawa, kami istilahkan sebagai Pandawa. Jadi kalau ada yang berbicara, misalnya mau merubah alamatnya, mau merubah paskesnya, menyatakan lewat Pandawa saja, itu artinya melalui WA. Ya, melalui WA. Jadi peserta itu dapat mengakses di nomor 0811-8165-165. Jadi mau berurusan dengan terkait pelayanan administrasi itu yang kami sampaikan tadi, mendaftar, menambah anggota keluarganya, merubah paskesnya, merubah alamatnya, dan lain sebagainya, perubahan data, itu bisa dilakukan. Kemudian bisa juga melakukan permintaan informasi, meminta informasi hal-hal yang berkaitan terkait layanan BPJS, ataupun melakukan pengaduan. Jadi ada permasalahan-permasalahan terkait layanan, itu bisa dilakukan melalui Pandawa. Ya, jadi Pandawa melalui WA ini. Iya. Kemudian yang kedua, melalui mobile JKN. Nah, jadi kalau orang mengistilahkan dunia itu dalam genggaman melalui HP, ya maka pelayanan JKN juga seperti itu ya. Ya, seperti itu, melalui layanan yang bisa diberikan, aplikasi, bisa melalui HP, segala aplikasi. Karena banyak sekali kemudahan-kemudahan yang didapatkan oleh peserta ketika menggunakan kanal layanan melalui mobile JKN ini. Ya, contohnya misalnya mau mengecek ke pesertanya apakah aktif atau tidak, itu bisa melalui mobile JKN. Mobile JKN ya Pak ya. Kartunya tidak perlu dibawa-bawa lagi, karena cukup melalui kartu digital melalui mobile JKN. Atau mau berobat ke paskes, fasilitas kesehatan, itu bisa ngambil antrian melalui mobile JKN ini. Ya, melalui mobile tinggal JKN. pencet aja handphonenya Pak ya. Ya, jadi orang yang mau berobat ke fasilitas kesehatan itu tidak perlu datang pagi-pagi sekali, karena dengan menggunakan mobile JKN, nomor antrian bisa diperoleh di situ, dan bisa memperkirakan jam berapa saya akan dilayani. Jadi cukup praktis gitu ya, Pak ya. cukup praktis, karena selama ini kan yang menjadi keluhan ini antrian begitu panjang ketika akan berobat di rumah sakit. Ini salah satu solusi. Termasuk juga pengecekan yurannya dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali fasilitas-fasilitas yang bisa diperoleh melalui mobile JKN. Bahkan ada fitur saat ini terkait telekonsultasi. Ya, jadi seperti apa itu Pak? Pasien itu ke fasilitas kesehatan kadang-kadang karena sakit saja. Ya, padahal ada kegiatan-kegiatan promotif, bisa bertanya-tanya ke dokternya tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan. Ya, jadi itu bisa konsultasi langsung. Ya, gitu, bisa konsultasi Pak, ya? kalau tanpa harus bertatap muka. Begitu. Ya, tanpa harus datang ke fasilitas. Kalau ya mohon maaf, saya sebut merek saja seperti Halodoc. Iya. Itu kan bisa konsultasi dengan dokternya tanpa ketemu langsung. Iya. Nah, ini mobile JKN juga difasilitasi seperti itu, dan ini gratis. Jadi setiap peserta JKN bisa memanfaatkan itu. Iya. Ada gejala penyakit yang dia mau tanyakan, silakan tanya ke dokternya melalui telekonsultasi, ataupun kondisi sehat tapi mau konsultasi terkait kesehatan, ayo silakan berkonsultasi. Dan ini difasilitasi melalui mobile JKN. Itu semuanya penyakit apa aja ya Pak ya? Iya, penyakit apa bisa konsultasi, supaya bisa mendapatkan saran-saran atau masukan dari dokternya tanpa harus ke fasilitas, ke FKTP-nya. Iya. Ya, tentunya kalau memang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut, dokternya pasti akan menyarankan untuk bisa sampai ke FKTP-nya. Iya. Iya. Oke, ini menarik sekali ya Pak. Ini jenis-jenis ini tadi yang disebutkan Pak, termasuk jenis-jenis layanan kesehatan BPJS Kesehatan ya, seperti itu ya Pak ya. Ini termasuk tadi ada tatap muka, kemudian
apa namanya non tatap muka seperti itu. Dan tadi sudah jelaskan juga mobile JKN. Nah, ini juga saya lihat ada juga seperti Aman JKN, Pak. Itu seperti apa sih Aman JKN? Ya, Aman JKN itu fasilitas yang diberikan kepada peserta untuk bisa melakukan layanan administrasi secara mandiri. Ya, jadi kalau apa namanya, kalau di perbankan itu ada ATM anjungan, nah anjungan mandiri, dia bisa menyetor di situ uang, bisa juga mengambil uang di situ dengan tanpa melalui kasir ya. Jadi ya kalau di BPJS Kesehatan juga kita siapkan juga. Untuk saat ini memang masih terbatas di kantor cabang dan beberapa kantor kabupaten. Jadi peserta yang selama ini datang di kantor hanya mau mengecek kepesertaannya aktif atau tidak, dia bisa cek sendiri di melalui situ, Aman JKN. Kita siapkan semacam anjungan. Aman JKN. Kemudian mau merubah paskesnya atau apa itu bisa dilakukan sendiri melalui Aman anjungan ini. Jadi kita siapkan juga semacam ATM ya. Ini luar biasa untuk BPJS Kesehatan yang ini memberikan pelayanan atau kemudahannya dalam mengurus semuanya gitu Pak ya. Ini juga ada saya lihat BPJS online Pak. Itu seperti apa ini Pak? Ya, BPJS online ya. Jadi ini BPJS online ini yang kita lakukan merupakan kanal layanan yang sebenarnya tatap muka tapi secara virtual ya. Ya, jadi kalau dengan sejak zaman Covid itu kan ini digunakan rapat-rapat digunakan melalui online. Nah, ini kami kembangkan layanan yang tatap muka tapi melalui online. Jadi kita siapkan kanal ya, kami sebut saja kanal Zoom. Kanal Zoom, ya, kanal Zoom yang bisa diakses oleh kelompok-kelompok peserta tertentu. Ya, jadi misalnya dari suatu instansi ingin mendapatkan sosialisasi dari kami sekaligus pelayanan administrasi, itu bisa melakukan Zoom dengan kami. Ataupun saat ini kami sedang kembangkan juga ke masyarakat yang ingin melakukan Zoom dengan kami, mendapatkan sosialisasi ataupun melakukan pengurusan administrasi melalui kanal BPJS online ini kami siapkan juga. Itu seperti apa caranya Pak? Apakah ada alamat khusus? Ya, jadi kami membuka channel jadi kami siapkan alamat khusus yang bisa dibuka atau bisa diakses oleh masyarakat. Ya, untuk saat ini memang yang banyak menggunakan adalah kelompok-kelompok masyarakat. Jadi misalnya kita siapkan di satu puskesmas atau di kantor kelurahan, masyarakatnya berkumpul, kami melakukan sosialisasi melalui Zoom. Sekaligus di situ ketika ada layanan-layanan administrasi yang diinginkan oleh masyarakat bisa langsung disampaikan di situ. Oke. Iya. Oke, seperti itu Pak ya, untuk layanan BPJS online sendiri. Ini pasti banyak sekali nih Pak layanan non tatap mukanya ini Pak di BPJS Kesehatan ini, termasuk juga ada call center 165, kemudian QR code, kemudian aplikasi lapor dan juga Pandawa seperti itu Pak. Bisa dijelaskan lagi nih Pak yang untuk call center dan QR code-nya begitu? Kalau call center itu memang pusat informasi yang disiapkan oleh BPJS Kesehatan. Jadi sebenarnya fungsi call center itu sama semua Pak. Bisa terkait layanan administrasi, kemudian bisa informasi maupun pengaduan. Jadi sebenarnya kanal layanan yang disiapkan ini tapi fungsinya sama. Pandawa juga mengakomodir hal yang seperti ini, layanan seperti itu. Tapi untuk Care Center 165 ini memang disiapkan untuk bisa komunikasi langsung dengan gitu ya. Pusat informasi yang ada di BPJS Kesehatan. Dan tentunya kanal-kanal ini semua kami siapkan untuk kemudahan peserta. Mana yang lebih mudah diakses itu lebih mungkin digunakan. Melalui call center 165 itu melalui handphone juga, ya, melalui handphone rumah seperti bisa semuanya Pak ya. Bisa, jadi cukup. Itu bebas pulsa Pak? Ya, bebas pulsa. Cukup menghubungi 165 ya. Oke, luar biasa Pak ya, gitu pelayanan ya, semakin ditingkatkan juga ya pelayanannya Pak. Oke, dan untuk ini juga terkait dengan layanan, jenis layanan, kanal layanan yang untuk tatap muka ini, saya lihat yang menarik juga ini BPJS Keliling Pak gitu. Itu beroperasi dari jam berapa hingga jam berapa itu Pak? Ya, jadi kita berkeliling ke jadi dalam setiap minggunya itu kami merencanakan akan berkeliling kemana, dan biasanya kami menghubungi terlebih dahulu daerah-daerah yang akan kami kunjungi, minta kesediaannya, supaya nanti ketika kami datang berkunjung
kelompok masyarakatnya itu sudah siap. Sudah Jadi siap, misalnya instansi ataupun kelurahan-kelurahan kami sampaikan, dan itu sesuai jadwal yang disiapkan. Jadi kami mulai jalan dari jam 8, mungkin layanan jam 9 pagi sampai dengan siang hari jam 12. Siang hari ya. seperti itu. Oke, baik Pak, ini masih banyak mungkin yang perlu kita jelaskan lagi Pak ya, tapi kita break di situ Pak. Kita akan mendengarkan ataupun melihat beberapa pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Talkshow Mak Bicara, Makassar Bicara. Ya, terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Talkshow spesial Mak Bicara, Makassar Bicara, masih bersama dengan BPJS Kesehatan. Dengan tema kita kali ini adalah kanal layanan BPJS Kesehatan, dan masih dengan narasumber saya ada Bapak Muhammad Aras, SSI APT AK selaku Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Makassar. Nah, kita lanjutkan kembali perbincangan kita, Pak. Nah, tadi sudah berbicara banyak tentang jenis-jenis layanan, kanal layanan BPJS Kesehatan, Pak. Nah, bagaimana dengan BPJS Kesehatan pelayanannya dalam menghadapi ataupun jelang Lebaran atau Idul Fitri ini, Pak? Ya, baik. Terima kasih terkait kesiapan layanan menjelang Idul Fitri ini. Ya, kami tentunya BPJS Kesehatan menyiapkan segala hal untuk memastikan peserta itu tetap dapat terlayani, Pak. Ya, jadi ada 2 layanan yang kita berikan di sini, baik layanan administrasi maupun layanan kesehatan. Nah, yang terkait layanan administrasi itu adalah layanan yang berhubungan dengan kepengurusan kepesertaan. JKN yang sudah kami sampaikan tadi, baik layanan tatap muka maupun layanan non tatap muka. Kemudian yang kedua yang kami siapkan adalah terkait layanan kesehatannya. Ya, kita ingin memastikan bahwa selama libur Lebaran itu bagi peserta-peserta JKN yang membutuhkan layanan itu tentunya tetap dapat mengakses fasilitas kesehatan. Nah, terkait layanan administrasi, selama libur Lebaran ini, ya tentunya libur Lebaran itu kan dimulai di tanggal 28 sampai tanggal 7. Dari sisi BPJS Kesehatan sendiri tetap memberikan layanan, baik layanan tatap muka maupun layanan non tatap muka. Yang kami sampaikan tadi, layanan tatap muka itu adalah peserta-peserta yang berkunjung ke kantor, ya itu tetap kami siapkan. Jadi sebagai informasi saja, kantor kami tetap ada piket di tanggal 28, di tanggal 2, 3, 4, dan 7 April ya. Jadi itu kantor kami tetap buka dan tetap bisa peserta bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan untuk mendapatkan layanan. Tapi memang layanan yang kami berikan sifatnya layanan terbatas, mulai dari jam 8 sampai dengan jam 12. Namun di samping itu kami juga tetap menyiapkan layanan non tatap muka, ya, yang kami sampaikan tadi. Salah satu contohnya adalah melalui Pandawa. Jadi, apa yang diperoleh di layanan tatap muka yang bisa langsung ke kantor itu juga bisa diperoleh melalui layanan Pandawa ini. Jadi yang tidak bisa mengakses ke kantor cabang, ya tetap bisa mendapatkan layanan melalui Pandawa, yang yaitu di nomor 0811 8165 165. Nah, kalau Pandawa ini buka 24 jam, Pak. 24 jam, jadi mau mengurus administrasi, pengaduan ataupun informasi itu bisa disampaikan. Di samping kanal-kanal lainnya yang saya sampaikan tadi, ya, melalui mobile JKN ataupun melalui care center dan lain sebagainya yang memang kami siapkan. Kemudian yang kedua terkait layanan kesehatannya, ya, layanan kesehatannya. Jadi kami sudah berkoordinasi juga dengan pemerintah daerah terkait fasilitas kesehatan ini yang tetap buka di bulan cuti Lebaran ataupun cuti Lebaran ini. Dan walaupun memang tidak semua, tapi ada memang paskes-paskes yang ditugaskan oleh pemerintah tetap buka, ya, seperti puskesmas. Kemarin kami dengan Kota Makassar sudah berkoordinasi dan 48 puskesmas itu tetap buka. Walaupun memang layanannya sifatnya terbatas, tidak semua petugasnya
hadir di atau piket di puskesmasnya, tapi tetap bisa memberikan layanan. Nah, untuk mendapatkan layanan ini sendiri, karena setiap peserta JKN itu terdaftar di salah satu Paskes FKTP namanya, fasilitas kesehatan tingkat pertama, apakah di puskesmas atau dokter keluarga ataupun klinik. Dan pada saat mudik Lebaran ini kan mobilitas masyarakat itu cukup tinggi. Ada yang dari Makassar ke Jakarta, ke Sulawesi Barat, ke Sulawesi Tenggara dan lain sebagainya, atau sebaliknya. Yang dari harus luar mudik gitu, Pak. Ya, yang dari luar masuk ke Makassar atau kota-kota lainnya. Nah, yang memiliki mobilitas ini tentunya kita tetap ingin memastikan bahwa ketika mereka membutuhkan layanan kesehatan itu tetap bisa mengakses walaupun tidak berada di lokasi Paskes tempat dia berada, ataupun ketika pada saat itu Paskes di mana dia terdaftar itu tutup. Ya, jadi contohnya misalnya ada peserta dari Jakarta, dari Jakarta. Paskesnya kan dia terdaftar di Jakarta. Pasti di Jakarta. Ya. Gitu kan. Tapi ketika di Makassar dan tiba-tiba butuh layanan FKTP di puskesmas, itu tetap diberikan kesempatan ya sesuai pengaturan yang ada, itu tetap bisa mengakses Paskes atau FKTP yang buka pada saat itu. Ya, jadi dimanapun yang ada di Kota Makassar itu yang buka, walaupun Paskesnya terdaftar Jakarta, itu tetap bisa mengakses yang buka pada saat itu. Oke, dengan alasan apa Pak sehingga bisa dimudahkan begitu? Ya, karena memang di ketentuannya juga begitu. Kalau ada peserta-peserta dari luar daerah masuk ke suatu wilayah dan sakit di sana dan membutuhkan layanan, itu memang tetap bisa mengakses walaupun Paskesnya itu terdaftar di domisili awalnya. Begitu juga untuk masyarakat Kota Makassar misalnya, karena ini situasinya berbeda, karena cuti Lebaran banyak fasilitas kesehatan yang tutup. Jadi contohnya misalnya dia terdaftar di klinik A, ini khusus penduduk Kota Makassar sendiri terdaftar di klinik A, kemudian tiba-tiba dia membutuhkan layanan kesehatan, tapi klinik di mana dia terdaftar tutup, ya karena kondisinya agak berbeda, itu memungkinkan untuk tetap bisa mengakses Paskes yang buka pada saat itu. Jadi FKTP yang buka pada saat itu. Ya, ketika membutuhkan layanan dasar untuk FKTP. Nah, tapi berbeda juga ketika misalnya kondisinya emergensi atau darurat. Nah, kalau darurat itu tidak mengenal lagi FKTP atau rumah sakit, itu bisa mengakses. Pokoknya harus langsung dilayani. Langsung gitu, dilayani, langsung bisa dilayani. Tergantung dari tempatnya begitu, Pak. Iya, jadi untuk yang kasus-kasus UGD ini karena memang sifatnya daruratnya, kasus UGD itu adalah kasus-kasus ketika tidak mendapatkan pertolongan bisa menyebabkan kematian atau bisa menyebabkan kecacatan. Ya, salah satu indikatornya itu ya misalnya terjadi penurunan kesadaran dan lain sebagainya yang memang berpotensi bisa menyebabkan kematian kalau tidak disegera dilayani, sehingga ini untuk peserta-peserta seperti ini bisa langsung mengakses layanan baik rumah sakit maupun FKTP. Tapi untuk layanan dasar tentunya terlebih dahulu harus melalui FKTP, baik FKTP di mana dia terdaftar ataupun bukan tempat dia terdaftar, ya karena ini kondisinya memang berbeda selama cuti Lebaran ini, begitu ya Pak ya, kecuali memang yang darurat seperti darurat, urgensi bisa langsung ke urgent gitu Pak ya. Oke. Nah, kalau untuk menyambut hari Lebaran ini Pak, biasanya kan ini ada kan arus mudik Pak gitu. Nah, apakah ada disiapkan juga di setiap misalnya di stasiun atau mungkin di terminal atau mungkin di bandara begitu Pak, layanan orang yang mau mudik seperti itu Pak? Ya, jadi kebetulan di BPJS Kesehatan ini ada beberapa titik di seluruh Indonesia ini kita buat posko kesehatan ya, posko kesehatan Pak ya. Termasuk salah satunya di Pelabuhan Soekarno Hatta. Ya, Pelabuhan Soekarno Hatta kita buka posko mudik di sana dan itu mulai operasional di tanggal 26 Maret ini. Maret ya Pak. Nah, di posko mudik ini nantinya kita menyiapkan pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian alat relaksasi ya. Jadi kalau orang capek, yang capek-capek bisa gitu, Pak, singgah sebentar di situ untuk melakukan relaksasi. Kemudian ketika butuh obat, itu disiapkan obat-obat fisik, dan ketika juga butuh rujukan ke fasilitas kesehatan maka itu bisa diberikan melalui
pos kesehatan, karena kita siapkan tenaga kesehatan di pos kesehatan ini. Oke. Ya. Untuk itu kan BPJS Kesehatan Makassar ini kan menaungi 5 kabupaten dan kota Iya. begitu Pak. Apakah semuanya berlakukan di 5 kabupaten dan kota itu Pak? Kalau- Sama dengan di Makassar juga? Ya, kalau ketentuan secara umum itu berlaku di semua. Cuma yang posko tadi hanya memang karena di apa namanya Pelabuhan Soekarno-Hatta, karena ini memang tingkat mobilitas masyarakat di situ kan cukup tinggi. Mudik Jadi memang gitu, kita Pak. khususkan di apa ada Pelabuhan Soekarno-Hatta untuk Tapi posko. kalau di bandara Pak belum ada Pak? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Ya, Oke. ada Apakah ada beberapa bandara di Indonesia, tapi memang tidak. Kalau di Tidak di sini. di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin itu belum belum. ini Pak ya. Iya. Hanya disiapkan di Iya. Pelabuhan Soekarno-Hatta. Ya, Gitu. untuk Ini berlakunya sampai kapan Pak ini? ya, selama masa mudik ini. Jadi tanggal 26 sampai dengan tanggal 30 ya. 30 Maret gitu Pak. Iya. April ya Pak. 30 Maret 30 untuk Maret. mudiknya saja, masa mudiknya. Oh, mudiknya. Harus mudiknya. Arus baliknya tidak Pak? Harus baliknya enggak Tidak. untuk yang posko. Oke. Tapi ketentuan layanan selama libur lebaran itu memang selama cuti itu memang berlaku ketentuan yang kami sampaikan di awal tadi. Oke, baik Pak, kita akan mungkin break dulu lagi Pak. Ya, Sebentar lagi kita akan lanjutkan lagi dan masih banyak mungkin yang perlu kita sampaikan ya Pak untuk perbincangan kita kali ini. Dan pemirsa Fajar TV dimanapun Anda berada, kita break sejenak untuk mendengarkan beberapa pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Talkshow Mak Bicara, Makassar Bicara. Ya, baik pemirsa Fajar TV dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di Talkshow spesial Mak Bicara, Makassar Bicara, masih bersama saya Usmar Lahaji, dan tentu saja narasumber saya kali ini ada Bapak Muhammad Aras selaku Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Makassar. Dan kita lanjut lagi untuk berbincang terkait dengan layanan kesehatan BPJS Kesehatan seperti itu ya. Dan ini masih terkait dengan mudik lebaran gitu Pak. Mungkin masih ada pelayanan yang ingin disampaikan terkait dengan arus mudik seperti itu Pak. Ya, jadi terkait layanan ini, di samping secara umum kami sampaikan tadi bahwa peserta JKN itu tetap bisa mendapatkan layanan walaupun bukan di Paskes di mana terdaftar ya sepanjang masa cuti lebaran ini. Dan kami ingin menyampaikan juga terkait ketentuan untuk peserta-peserta JKN yang kebetulan saat ini sedang berobat dengan mengkonsumsi obat-obat yang berkelanjutan yang kami namakan sebagai peserta program rujuk balik. Ya, jadi peserta program rujuk balik itu adalah peserta-peserta JKN yang menyandang penyakit kronis tertentu dan di dokternya sudah menyatakan kondisinya stabil dan bisa melakukan pengobatan di FKTP, sehingga obat-obatnya itu bisa diperoleh di apotik melalui resep yang dibuat oleh FKTP-nya atau dokter yang ada di FKTP. Nah, untuk peserta-peserta PRB ini memang secara rutin mengkonsumsi obat yang berdurasi setiap 1 bulan ya. Jadi itu diberikan obat 1 bulan sesuai dengan dosis dan jenis obat yang ditetapkan dari dokternya ya. Dokternya gitu ya. Jadi yang pengobatan yang lama gitu ya. Pak, Pengobatan yang lama ya. Cukup Contohnya lama. penyakit seperti apa itu? penyakit hipertensi ataupun diabetes yang memang harus selalu rutin mengkonsumsi obat untuk mengendalikan penyakitnya ya. Nah, untuk pasien-pasien seperti ini karena dia mengkonsumsi obat setiap 1 bulan dan ada jadwal-jadwal pengambilan obatnya. Nah, jadwal pengambilan obatnya dan biasanya itu mereka mengambil obatnya pada masa sesuai dengan jadwal pengambilannya. Jadi 1 bulan kemudian. Jadi misalnya ambil tanggal 1,
tanggal 1 bulan berikutnya baru bisa ambil. Nah, selama cuti lebaran ini diberikan kemudahan ya. Kemudahan ya. Bisa mengambil obat 7 hari sebelum jadwal pengambilan obatnya. Jadi misalnya tanggal 1 jatuh di tanggal 1 ataupun tanggal 31 mengambil obatnya, ya mungkin bisa di tanggal 24 sudah bisa mengambil obatnya, walaupun obatnya masih tersedia. Tapi itu memungkinkan untuk diambil. Ini untuk mengantisipasi ketika dalam perjalanan nanti jangan sampai obatnya habis dan seperti itu, ya. Minum obatnya jadi terputus. Jadi ini kita berikan keringanan untuk bisa mengambil obat sebelum jadwal pengambilan obatnya. Ya, jadi obat-obatnya itu bisa diambil di daerah di mana dia berdomisili saat ini atau di daerah tujuannya. Jadi misalnya dia ke Jakarta atau ke Mamuju bisa mengambil pada saat sebelum berangkat ataukah setelah sampai di tempat tujuan. Yang penting memang ketentuannya itu 7 hari sebelum jatuh tempo pengambilan obatnya bisa. Nah, memang yang dipastikan adalah ketika mengambil akan mengambil obatnya ini dipastikan bahwa mereka membawa resepnya dan buku PRB-nya, karena ini kan peserta PRB akan dicek gitu ya. Akan dicek berapa dosisnya, berapa jenis obatnya, itu akan diberikan sesuai dengan yang. Jangan sampai lupa bawa ya. Nanti resepnya salah lah. Dan yang terpenting juga itu dipastikan pesertanya aktif ya, karena kalau misalnya berkunjung ke daerah lain sudah habis obatnya baru tidak aktif pesertanya, kan tetap tidak bisa ngambil obat juga, karena yang bisa dilayani adalah peserta-peserta yang memang dari status kepesertanya aktif. Itu tidak dikatakan tidak aktif Pak ketika pembayarannya kira-kira seperti apa Pak? Ya, jadi peserta tidak aktif itu ini tergantung dari segmen pesertanya Pak. Ya, jadi segmen pesertanya ada yang kita kenal dengan peserta mandiri, PBP, kami istilahkan PBPU mandiri, atau peserta mandiri lah, yang bayar sendiri ya. Ini memang kalau dia tidak membayar iurannya secara rutin, maka pesertanya tidak aktif. Atau ada juga yang karena dia berhenti dari suatu perusahaan, kemudian perusahaannya ini mengeluarkan dari kepesertaan perusahaan, itu status kepesertaannya juga harus diurus dulu ya, harus diurus menjadi pribadi gitu ya, menjadi peserta mandiri bisa diaktifkan ya, tentunya dengan membayar iuran ya. Oke, seperti itu ya. Jadi ini luar biasa sekali untuk pelayanan BPJS Kesehatan ini, memudahkan untuk masyarakat untuk bisa mengambil obatnya seperti itu ya, ketika nanti harus ada arus mudiknya nanti bisa walaupun belum jatuh tempo untuk yang obat berkelanjutan seperti itu ya Pak ya, itu bisa dimudahkan. Program yang masuk pada program rujuk balik ya. Oke, baik Pak. Ini untuk pelayanan NPP sendiri Pak. Ini di Makassar, ini di mana dan pelayanannya seperti apa, di alamat-alamatnya Pak? Ya, kalau jadi untuk layanan MPP ini, ya jadi ini seperti pelayanan di kantor cabang juga. Di setiap kabupaten kota yang memang tersedia MPP-nya, maka akan ada pelayanan BPJS Kesehatan di situ. Dan alhamdulillah untuk di Kota Makassar sendiri ini kami secara full hadir di MPP ini untuk memberikan layanan. Jadi itu merupakan layanan alternatif di samping kantor cabang. Ya, jadi kalau di Kota Makassar ini tersedia 2 MPP, Mall Pelayanan Publik. Ada Mall Pelayanan Publik Provinsi di Jalan Bougainville. Jalan Bougainville. Kalau orang dikenalnya itu dekat Mall MP Pak. Mall MP ya, dekat Mall MP situ. Yang satunya untuk MPP Kota Makassar. Ya, kalau MPP Kota Makassar ini ada nama tersendirinya lagi, namanya MGC. MGC itu apa itu MGC Pak? Mall Governance Center. Nah, jadi itu di MPP ini memang pusat Pak, pusat layanan administrasi ya. Jadi banyak jenis layanan di sana. Di samping BPJS Kesehatan hadir di situ, juga dari instansi-instansi, baik instansi pemerintah daerah maupun instansi vertikal. Ya, termasuk kepolisian ada di situ untuk urus SIM, STNK dan lain sebagainya, kejaksaan hadir di situ, pengadilan hadir di situ. Ya, lebih-lebih yang dari pemerintah daerah, misalnya dinas sosial, dinas kesehatan, semuanya dinas-dinas Dukcapil, hadir semua. Mall pelayanan publik ya. Mall pelayanan publik. Kalau untuk Kota Makassar sendiri ada hadir di Jalan
Jalan Bulo Gadung. Iya, Pulau Gadung itu. Di dekat, tidak jauh dari kantor wali kota. Iya, Ya, ini ya Pak, Iya. di ini. Ya. Dan layanan di sana cukup nyaman ya, cukup nyaman layanannya. Karena memang baru gitu Pak. Ya baru dan memang sangat bagus Pelayanannya. area layanannya. Jadi bagi masyarakat Kota Makassar khususnya yang memang dekat-dekat wilayah sana, ya tidak perlu datang di Jalan Petaran di sini ya, karena cukup Bisa. di situ saja Langsung sudah di bisa situ dilayani. ya Pak ya. Atau kalau ada yang tidak mau lagi datang, cukup tidur-tidur di rumah, Iya. bisa Kan dilayani ada tadi lewat beberapa Pandawa saja, layanan, ya. online Iya, gitu lewat ya Pak, Pandawa ya, aja. bisa Ya. dimanfaatkan. Kalau mau santai-santai saja di rumah, ya. Ini alternatif yang kita Pokoknya layanan BPJS Iya. Kesehatan ini memang luar biasa Iya, gitu ya Pak, dan memudahkan Iya. masyarakat untuk bisa mengecek kesehatannya seperti itu ya. Nah Pak, untuk pelayanan di rumah sakit sendiri, apabila peserta mau menyampaikan pengaduan ataupun ada kendala, bisa menyampaikan kemana ini aja Pak? Ya, kalau untuk pengaduan sendiri bisa melalui kanal-kanal yang sudah kami sebutkan tadi. Bisa datang di kantor cabang, bisa melalui Pandawa, bisa melalui mobile JKN, bisa melalui call center, atau ketika mendapatkan keluhan-keluhan di rumah sakit, itu kita siapkan juga ada petugas BPJS 1 di sana Pak, dengan PIPP rumah sakit. Ya, jadi ada pusat informasi juga di rumah sakit yang disiapkan di masing-masing rumah sakit, dan ketika ada permasalahan-permasalahan, termasuk juga meminta informasi, bukan hanya keluhan saja, tapi meminta informasi terkait layanan JKN, bisa melalui pusat informasi itu. Dan di setiap rumah sakit juga kita siapkan ada poster di situ Pak. Ada poster, siapa nama petugas yang bisa dihubungi dan berapa nomornya. Jadi ketika mendapatkan layanan, ya bisa menghubungi nomor kontak itu. Pokoknya kalau misalnya ada kendala di rumah sakit ya, bisa langsung menanyakan langsung di BPJS Kesehatan yang ada di sana. Kesehatan yang ada di rumah sakit. Ya, ada Oke. petugas informasinya di rumah sakit. Oke, baik Pak. Dan kita akan berikan lagi Pak, untuk bisa melihat seperti apa pesan-pesan berikut ini, dan tetaplah bersama kami di Talkshow Mak Bicara, Makassar Bicara. Ya, terima kasih pemirsa Fajar TV, masih bersama kami di program Talkshow Mak Bicara, Makassar Bicara. Masih bersama saya Usmarlah Haji, dan juga narasumber saya ada Bapak Muhammad Aras SSI APT AK selaku Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Makassar. Dan kita lanjutkan kembali di segmen terakhir ini. Dan Pak, ini sudah banyak berbicara tadi tentang layanan-layanan, jenis-jenis layanan BPJS Kesehatan, kemudian tentang arus mudik, lebaran, seperti itu Pak, seperti apa pelayanannya gitu. Dan mungkin kalau di segmen terakhir kita ini mungkin ada yang ingin disampaikan, tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu Pak. Sampai saat ini BPJS Kesehatan, keluhan-keluhan masyarakat kira-kira seperti apa Pak hingga saat ini? Iya, jadi dalam memberikan layanan itu tentunya memang kami akui belum sempurna ya. Jadi masih ada kendala-kendala permasalahan di lapangan. Tapi permasalahan apapun itu kami berharap itu bisa disampaikan kepada kami. Karena setiap keluhan ataupun permasalahan yang disampaikan ke kami, tentunya kami akan tindak lanjuti. Dan ketika itu berkaitan dengan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan, tentunya kami akan juga tindak lanjuti ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan solusi-solusi. Dan yang terpenting ketika ada permasalahan, ya mohon segera disampaikan, karena di setiap fasilitas kesehatan itu tersedia nomor kontak yang bisa dihubungi untuk bisa membantu peserta ketika ada permasalahan-permasalahan. Karena memang ini Pak, kalau kita lihat ya, ada beberapa untuk saat ini ya Pak, memang keluhan-keluhan masyarakat itu
paling banyak mungkin itu tentang BPJS Kesehatan Iya, seperti itu Pak ya. Dan ini mungkin BPJS Kesehatan bisa lebih memberikan pelayanan yang baik seperti itu Pak iya, ya. iya, siap. Ya, jadi tentunya kami akan terus meningkatkan layanan yang sudah ada. Hmm. Namun sekali lagi karena yang memberikan layanan ini kan sangat variatif, Iya. sangat banyak orang, Hmm. sehingga mungkin dalam tata cara pelayanan itu bisa saja ada perbedaan. Berbeda-beda gitu Sehingga, Pak. tapi sekali lagi apapun itu permasalahan yang terjadi mohon disampaikan kepada kami. Jadi kami siapkan petugas BPJS 1 di setiap fasilitas kesehatan, ada nomor-nomor kontak yang bisa dihubungi, Iya. termasuk kanal-kanal yang bisa mereka hubungi. Ya, di samping petugas yang ada di rumah sakit ya, ada kanal-kanal yang kami siapkan, mohon dapat disampaikan kepada kami supaya kami tahu apa permasalahannya dan apa yang bisa kami lakukan untuk bisa membantu Iya. permasalahan yang terjadi. Ya. Oke, betul sekali Pak. Nah, mungkin sebelum kita mengakhiri perbincangan kita ini Pak di talkshow spesial Mak Bicara terkait dengan layanan kesehatan BPJS Kesehatan seperti itu, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak untuk masyarakat Kota Makassar dan mungkin 5 kabupaten dan kota Pak ya, sesuai dengan pelayanan di cabang Makassar ini, termasuk di Kabupaten Maros, Pangkep, Goa dan juga Takala seperti itu. Silakan Pak. Ya, baik. Karena ini sudah menjelang detik-detik akhir bulan suci Ramadan, ya kami tentunya dari BPJS Kesehatan menyampaikan selamat menyambut Idul Fitri bagi semua masyarakat, dan tentunya bagi yang ingin melakukan perjalanan ataupun yang tidak melakukan perjalanan, kami berharap selama cuti lebaran ini dalam kondisi aman dan nyaman ya. Kondisi aman dan nyaman, dan ketika membutuhkan layanan terkait BPJS Kesehatan, kami menyiapkan kanal-kanalnya, baik untuk layanan untuk pelayanan administrasi maupun layanan kesehatan. Dan kesehatan yang sudah kami jelaskan, baik di kantor cabang maupun non tatap muka melalui Pandawa dan lain sebagainya, maupun kami menyiapkan layanan-layanan melalui FKTP maupun rumah sakit. Namun yang terpenting dari semuanya itu adalah supaya lebih aman lagi dan lebih nyaman, kami berharap semua masyarakat memastikan bahwa semuanya sudah terdaftar sebagai peserta JKN, sehingga ketika membutuhkan layanan itu bisa terlayani. Dan yang lebih penting lagi, ketika sudah terdaftar dipastikan bahwa kepesertanya aktif ya, karena walaupun dia sudah terdaftar peserta JKN tapi dia tidak aktif, kepesertanya tetap tidak bisa untuk mendapatkan layanan. Sehingga kita berharap semuanya berjalan aman dan lancar. Ketika membutuhkan layanan kesehatan, kami dari BPJS Kesehatan bersama-sama dengan fasilitas kesehatan tentunya siap untuk memberikan layanan. Namun jangan sampai karena tidak aktif kepesertanya nanti butuh baru ngerasa gerusuk ke sana kemari, sudah sibuk. Nah, ini yang kadang-kadang banyak terjadi di masyarakat. Jadi sebelum cuti lebaran, sebelum mudik, mohon dipastikan kepesertaan JKN-nya. Oke. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Ya, sudah makasih. hadir di studio kami di talkshow spesial Mak Bicara Ya, untuk siap. kali ini. Mudah-mudahan sukses untuk BPJS Kesehatan dan juga Bapak juga seperti itu. Oke, baik pemirsa Fajar TV dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kita di talkshow spesial Mak Bicara Makassar Bicara terkait dengan kanal layanan BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan Kota Makassar. Dan tentu saja mudah-mudahan pelayanan BPJS Kesehatan semakin bagus dan memberikan pelayanan yang baik untuk seluruh masyarakat yang ada di Kota Makassar dan sekitarnya. Dan akhirnya saya Usman Haji dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.